Menurut dokter sekaligus pebisnis Indonesia, Dr. Tirta Mandira Hudi, alasan mengapa ada kebijakan larangan merokok, tetapi tidak ada larangan untuk minuman manis, karena sudah ada penelitian bahwa rokok berdampak besar pada banyak hal menyangkut kesehatan manusia. Merokok telah terbukti secara ilmiah sebagai salah satu penyebab utama penyakit jantung, kanker, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, banyak pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok. Mulai dari larangan merokok di tempat umum hingga kampanye anti merokok yang gencar. Namun, minuman manis yang berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular tampaknya belum mendapatkan regulasi yang sebanding. Walaupun sudah ada negara yang fokus menangani hal tersebut seperti Singapura, yang menjadi negara pertama yang melarang iklan minuman kemasan dengan kadar gula tinggi guna melawan penyakit diabetes. Alasan adanya larangan merokok juga diungkapkan oleh salah satu dokter spesialis paru, Dr. Hasan Nyambe, mengenai bahaya rokok yang tidak hanya mengincar penggunanya, namun juga orang di sekelilingnya. Kenapa ada kebijakan berhenti merokok ya, sementara kalau dilihat dua-duanya minuman manis juga memberikan efek yang buruk bagi kesehatan, terutama penyakit gula atau diabetes mellitus. Rokok ya lebih banyak lagi ya, tadi PPOK, kanker paru, dan yang lain-lain. Nah sebenarnya karena rokok itu tidak hanya menimbulkan penyakit bagi penghisapnya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi dalam satu kantin saja atau dalam satu kantor, kalau ada yang merokok, maka kalau dia berada dalam satu ruangan yang tertutup, maka orang-orang yang lain yang tidak merokok maka mempunyai potensi yang sama untuk terkena penyakit paru. Nah beda kalau minuman manis ya, hanya bagi yang pengkonsumsinya kan kita yang kena, sementara orang-orang di sekitarnya kan tidak. Jadi mungkin alasannya itu kalau menurut saya, karena kelainan yang ditimbulkan oleh rokok bukan hanya bagi pemakainya, tapi orang-orang lain pun yang ingin hidup sehat tetap kena, selama dia berada di lingkungan itu. Makanya kemudian dikeluarkanlah aturan bahwa satu, tidak boleh merokok kalau berada dalam kendaraan umum misalnya, atau tempat-tempat terbuka tempat-tempat publik ya. Jadi seperti musola, sekolah, kantor, dan seterusnya. Kecuali ya tempat-tempat khusus gitu. Asap rokok yang dihasilkan oleh perokok dapat menyebabkan efek negatif bagi perokok pasif yang terpapar, termasuk meningkatkan risiko penyakit paru-paru, jantung, dan berbagai jenis kanker. Dr. Hasan juga menekankan bahwa paparan asap rokok pada perokok pasif, termasuk anak-anak dan orang tua, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Inilah salah satu alasan utama mengapa banyak pemerintah di seluruh dunia merasa perlu memberlakukan kebijakan larangan merokok di tempat umum. Rahmatia, Unhas TV.